Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Salwa, peserta Latsa CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada video berikut ini, saya akan membahas tentang Sintesa Agenda 3 dan Personal Branding. Selamat menyaksikan. Pada Agenda 3, kita mempelajari Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN, PNS, dan P3K. PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai ASN secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan instansi dalam jangka waktu tertentu. Fungsi dan tugas ASN. Fungsi ASN yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, sedangkan tugasnya yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, fungsi ASN yaitu pelayan publik. Tugasnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Fungsi yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tugasnya mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kewajiban ASN yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Hak ASN. Yang pertama, hak PNS yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, dan cuti. Sedangkan hak P3K yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Yang membedakan hak PNS dan P3K adalah pada P3K tidak ada jaminan pensiun dan hari tua. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM aparatur sipil negara yang berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan faktor lain yang tidak relevan. Jaminan sistem merit yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017. Kelembagaan yang mengatur sistem merit yaitu Komisi ASN, Kemenpan RB, BKN, dan LAN, Lembaga Administrasi Negara. Prinsip sistem merit. Yang pertama, keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 3 unsur pelayanan publik. Yang pertama, institusi penyelenggara layanan. Yang kedua, masyarakat sebagai penerima layanan. Dan yang ketiga, kepuasan penerima layanan. Ada 4 jenis pelayanan publik, yaitu administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Kualitas pelayanan publik dilihat dari prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas.
Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Praktik etiket dalam pelayanan publik. Etiket yaitu aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan ASN yaitu sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Selanjutnya yaitu Whole of Government atau WOG. WOG adalah pendekatan mengintegrasikan upaya-upaya kolaboratif dari instansi untuk menjadi satu kesatuan menuju tujuan utama. Tujuannya yaitu mendorong peningkatan pelayan publik dan pelaksanaan whole of government dengan menerapkan pelayanan yang terintegrasi, yaitu melibatkan sejumlah instansi yang terlibat. Praktik WOG dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Ada 5 pola pelayanan. Pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Best practice atau penerapan terbaik. Syarat best practice yaitu adanya budaya dan filosofi baru, cara kerja baru, akuntabilitas dan insentif, dan cara baru pengembangan kebijakan. Best practice WOG di beberapa negara. Penerapan WOG di Amerika Serikat yaitu keamanan nasional dan integrated portal. Di Inggris yaitu Whole of Government Accounts, dan di Australia yaitu Australian Public Service Commission. Di Indonesia, Whole of Government juga sudah berjalan dengan baik. Contoh WOG di Indonesia yaitu BPJS sebagai wujud reformasi pembiayaan kesehatan, dan Mall Pelayanan Publik sebagai pelayanan terpadu satu pintu di Jakarta. Cara penerapan WOG yaitu yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membuat gugus tugas, dan membentuk koalisi sosial. Tantangan dalam penerapan WOG yaitu kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Setelah memahami manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG, apa yang dapat kita lakukan sebagai ASN? Personal branding saya sebagai ASN yaitu memberikan pelayanan sepenuh hati, berkualitas, beretiket, dan profesional. Yang kedua, akuntabel, yaitu mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, mengikuti program atau pelatihan dari pemerintah untuk mengembangkan kompetensi diri, dan mengikuti inovasi-inovasi dalam bekerja, dan berusaha meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam melayani publik. Demikian penjelasan dari saya mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.